Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami sadar bahwa hidup kami begitu mudah untuk tergoda oleh dosa dan sesuatu yang tidak benar. Karena itu Tuhan, kami mau terus dikuatkan iman kami lewat firman Tuhan. Kami mau terus belajar sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami. Kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan maupun tidak kami lakukan dalam hidup kami. Karena itu berkatilah firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya itu boleh menyentuh dan menjadi ingatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penulis Gema memberi judul renungan kita hari ini, Membangun Pandangan ke Masa Depan. Saya akan bacakan dari kitab 1 Tesalonika 5, dari ayat keempat hingga ayat yang ke-11. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur pada waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, kuatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan adalah ungkapan yang menunjuk pada masa depan. Di saat Tuhan mendatangkan keadaan yang sama sekali baru. Di dalam Perjanjian Lama, ungkapan hari Tuhan dipakai untuk menunjuk pada saat penghakiman. Itu tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 18 sampai 20. Nah, di dalam Perjanjian Baru, ungkapan hari Tuhan dipakai untuk menunjuk pada hari turunnya Roh Kudus, sebagaimana tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Tetapi dalam bacaan Alkitab hari ini, dipakai untuk menunjuk saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi, ungkapan hari Tuhan bisa bermakna negatif maupun positif. Bagi orang berdosa yang belum mengenal Sang Juru Selamat, ungkapan hari Tuhan ini mengerikan karena kedatangan Tuhan itu merupakan saat hukuman akan dijatuhkan. Akan tetapi bagi orang yang mengenal anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kedatangan hari Tuhan adalah saat yang membahagiakan dan dinanti-nanti. Bagi orang yang masih hidup dalam dosa, datangnya hari Tuhan ini terasa seperti saat kedatangan pencuri yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Namun bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hari kedatangan Kristus merupakan saat keselamatan di dalam Kristus bisa diterima sepenuhnya. Saat ini keselamatan yang diterima oleh orang yang percaya kepada Kristus masih terbatas pada keselamatan jiwa dan pembaharuan hati yang membuat kita tidak merasa nyaman bila kita berbuat dosa. Di dalam Injil Yohanes, keselamatan ini disebut sebagai kelahiran kembali. Akan tetapi saat ini kita masih hidup di dalam tubuh yang lama dan masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita juga masih hidup di dalam lingkungan berdosa yang berusaha menjerumuskan kita ke dalam dosa. Saat Yesus datang untuk kedua kali,
keselamatan akan kita terima sepenuhnya, dan orang percaya akan mengenakan tubuh baru yang tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Bandingkan dengan kitab Roma 8 ayat 23. Kita juga akan berada di dalam lingkungan yang baru, yang tidak akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Saudaraku, kesadaran bahwa Kristus akan datang kembali, ini akan menyadarkan kita bahwa hidup yang kita jalani ini harus bisa kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita harus bersiap-siap menyambut kedatangannya dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan kehendaknya di dalam hidup kita. Bila kita tidak siap saat Kristus datang, kita merupakan hamba yang tidak setia atau hamba yang jahat dan malas, sehingga kita akan malu pada saat kita bertemu dengan Kristus. Bagi kita, apakah kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan sesuatu yang menakutkan atau menggembirakan? Apakah selama ini kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Dan apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Kristus? Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus. Kami boleh dibaharui, sehingga walaupun tubuh kami masih mudah terjerumus di dalam dosa, tapi Tuhan, kami punya Roh Kudus yang senantiasa menegur kami. Tetapi Tuhan, biarlah kami boleh terus hidup dengan penuh tanggung jawab, sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kali, kami boleh siap. Kami tidak takut, karena kami yakin kami sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya Tuhan, terus tuntun dan pimpin kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan mendapati kami sebagai anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.